Baik, selamat siang semuanya. Untuk mempermudah memahami materi, jadi selain materi PowerPoint, saya juga akan memberikan video penjelasan terkait materi. Kali ini adalah tentang proses erosi dan erosi yang diperbolehkan. Jadi tidak disampaikan sebelumnya bahwa apa yang dimaksud secara ada erosi. Erosi merupakan penghancuran, pengangkutan, dan pengendapan dari tanah. Secara sederhana dapat dikatakan sebagai proses perataan bumi. Nah, permukaan bumi ini tidak rata. Jadi kan kita lihat permukaan bumi itu ada yang berbukit, bergunung seperti itu. Nah, karena proses permukaan bumi tidak rata, secara alami erosi ini juga sudah terjadi. Nah, akan tetapi ketika ada aktivitas manusia, maka proses erosi yang tadi secara alami dapat terjadi dapat dipercepat oleh karena perubahan-perubahan disebabkan oleh aktivitas manusia. Nah, secara alami erosi ini dapat dikatakan menguntungkan karena erosi akan memindahkan lapisan tanah di bagian atas ya yang relatif subur berpindah ke tempat lain yang posisinya lebih rendah. Jadi seperti memeratakan kesuburan tanah. Namun, jika erosi alam ini terjadi secara berlebihan tentunya tidak menguntungkan. Nah, poin kedua di situ disampaikan bahwa adanya campur tangan manusia dimulai dengan pembukaan penutupan lahan dapat mempercepat erosi sehingga proses erosi yang terjadi ini dapat merugikan. Ada suatu konsep yang dikenal dengan istilah erosi diperbolehkan atau EDP. Dalam bahasa Inggrisnya juga dikenal dengan permissible erosion atau acceptable erosion atau tolerable limit erosion. Artinya apa? Artinya erosi yang diperbolehkan adalah laju erosi yang tidak menyebabkan atau minimal menyebabkan kerugian yang masih dapat diterima. Artinya proses erosi yang terjadi itu secara ekonomi maupun secara konservasi itu masih dapat diterima. Ada dua hal yang menentukan bahwa erosi ini dapat diterima atau tidak, atau erosi yang terjadi termasuk dalam erosi yang diperbolehkan atau tidak ya. Yang pertama adalah laju erosi tidak melebihi laju proses pembentukan tanah. Dan yang kedua, jika dihubungkan dengan peruntukan lahan ya, maka dari segi pertanian erosi yang terjadi tidak boleh menyebabkan penurunan produksi. Jadi kalau pada lahan pertanian terjadi erosi namun produksinya tidak berubah secara signifikan ya, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau erosi yang terjadi sudah menyebabkan penurunan produksi, nah itu yang harus segera ditangani. Menurut Bennett tahun 1936 ya, di sini bahwa di Amerika sana untuk membentuk 20 cm tanah itu memerlukan waktu 300 tahun. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa laju erosi yang diperbolehkan itu tidak boleh melebihi dari pembentukan tanah. Sehingga ya, dengan menggunakan rumus di bawah itu dihitung bahwa untuk membentuk 25 cm tanah dengan berat isi 1,2 ton per meter kubik ya selama 300 tahun, maka erosi yang diperbolehkan itu adalah sebesar 10 ton per hektar per tahun. Artinya apa? Artinya pada tata tanah di Amerika itu ya, atau secara keseluruhan secara umum saja bisa dikatakan bahwa erosi yang diperbolehkan itu tidak boleh melebihi dari 10 ton per hektar per tahun. Kalau erosinya sudah lebih dari 10 ton per hektar per tahun, maka harus ada segera penanganan konservasi yang harus dilakukan. Nah, tadi disampaikan kalau kaitannya dalam kegiatan pertanian ya,
erosi yang diperbolehkan itu tidak boleh menurunkan produksi. Dari mana kita tahu? Yang pertama adalah didasarkan pada percobaan. Jadi kita melakukan percobaan ya di musim tanam satu, kita punya lahan, misalkan ditanam jagung, kemudian selama 1 tahun kita lihat ada penurunan produksi atau tidak. Kalau ternyata ada penurunan produksi, berarti erosi sudah menjadi masalah dan harus segera ditangani. Yang kedua ya, erosi itu tidak boleh tadi sudah disampaikan ya, tidak boleh melebihi dari pembentukan tanah dan tidak boleh juga menyebabkan kerusakan tanah. Jika erosi pada lahan pertanian sudah terjadi secara berlanjut ya, secara signifikan erosinya sudah sangat tinggi, maka tanah yang ada di lahan pertanian nanti hanya tinggal singkapan batuan saja. Yang mana kalau sudah singkapan batuan, maka tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik. Karena satu, secara fisik, akar tanaman menjadi sulit untuk tumbuh. Dan yang kedua, kalau lapisan yang atas itu biasanya kan subur lapisan tanahnya. Kalau lapisan tanah atas subur itu sudah hilang karena erosi, maka yang ada hanya bagian dalam yang tidak subur. Sehingga dapat menyebabkan penurunan produksi dari tanaman. Nah, untuk menghitung erosi yang diperbolehkan ini ada rumus ya yang kita gunakan, yaitu adalah EDP atau erosi yang diperbolehkan sama dengan kedalaman ekivalen tanah dibagi umur yang diharapkan atau umur pembentukan tanah. Kedalaman ekivalen ini adalah kedalaman tanah dikalikan faktor kedalaman, yaitu menggambarkan kemudahan tanah tersebut rusak atau tidak. Ini dilihat dari tabel berikut ini. Nah, di sini adalah beberapa tanah di Indonesia yang umum dijumpai di Indonesia ya. Di situ ada Aquaf, Udaf, Andep, Akuweb, Troptep, dan Udut. Ini yang sering dijumpai di Indonesia. Kalau sudah lihat di sebelah kanan sendiri, maka ada faktor kedalamannya nilainya. Ada 0,9 untuk Aquaf, Udaf 0,9, Andep 1, Akuweb 0,95, Troptep 1, dan Udut 0,8. Nah, nilai faktor kedalaman ini nanti akan kita gunakan di dalam menghitung erosi yang diperbolehkan. Contoh sekarang. Contohnya adalah satu, kita punya tanah andep atau andip inseptisol. Dan ini memiliki kedalaman tanah sebesar 1500 mm. Nah, kalau kita lihat di tabel tadi, ya, faktor kedalaman andep adalah 1 dan lama pembentukan tanahnya adalah 300 tahun. Jadi kalau kita hitung menggunakan rumus EDP tadi adalah ya, kedalaman tanah dikalikan faktor kedalaman, berarti 1500 mm dikali 1 dibagi 300 tahun, sama dengan 5 mm per tahun. Artinya apa? Artinya pada lahan tersebut, erosi yang masih diperbolehkan, yang masih dapat diterima, adalah kehilangan 5 mm tanah per tahun. Jadi tebalnya tanah itu berkurang 5 mm itu masih oke. Kalau sudah di atas 5 mm per tahun, maka erosi tersebut sudah menyebabkan kerugian bagi kegiatan pertanian dan harus segera ditangani. Nah, bagaimana cara menanganinya? Nanti kita akan belajar tentunya tentang pengelolaan atau manajemen konservasi untuk erosi tanah. Proses erosi ya, saya sedikit mengulang saja di sini bahwa ada 3 proses utama di dalam terjadinya erosi air hujan. Yang pertama adalah penghancuran partikel tanah ya, oleh air hujan. Yang kedua adalah pemindahan partikel tanah melalui limpasan permukaan. Jadi setelah air hujan kena partikel tanah hancur, kemudian terbawa oleh air yang melimpas di permukaan ya. Dan yang terakhir adalah pengendapan atau sedimentasi dari hasil partikel tanah yang telah dipindahkan tadi. Jadi erosi itu sebenarnya 3 proses penting ini. Penghancuran,
pemindahan, dan pengendapan atau sedimentasi. Nah, secara detail, kalau proses erosi air hujan ya, kita lihat di sini ada 7 langkahnya. Ya. Kalau tadi itu kan kegiatan besarnya atau dibilang 3 kegiatan utamanya, tapi yang di sini adalah langkah-langkahnya terjadinya proses erosi air hujan. Yang pertama adalah penghancuran agregat tanah, diikuti dengan penguraian agregat tanah. Ya. Jadi kalau saudara ambil sebongkah tanah sekarang, saudara siram oleh air, yang pertama adalah pasti ada bagian yang pecah ya, gara-gara dia tertekan oleh air yang saudara tuang. Setelah itu apa? Setelah itu tanahnya menjadi basah dan akhirnya dia menjadi terurai. Nah, itu penjelasannya seperti itu ya, nomor 1 dan nomor 2. Setelah terjadi penguraian tanah tadi ya, yang tadinya bongkahan besar menjadi bongkahan kecil-kecil. Nah, bongkahan kecil-kecil ini kalau terbawa air masuk ke dalam tanah, dia akan menyumbat pori-pori tanah. Apa yang terjadi ketika pori-pori tanah tadi tersumbat ya? Maka terjadinya penurunan infiltrasi. Infiltrasi adalah proses air yang masuk ke dalam tanah ya. Jadi air tanah tadi menjadi tersumbat, tidak bisa masuk ke dalam tanah ya. Dan penurunan perkolasi atau air yang bergerak di dalam tanah. Anggapannya seperti ini, saudara menggunakan spons yang digunakan buat cuci piring itu. Nah, kalau pori-porinya itu tersumbat, berarti kan air yang masuk ke dalam spons menjadi lebih sedikit kan? Nah, itu yang terjadi juga dengan tanah pada saat proses erosi ini. Ketika pori-pori tanah tersumbat, maka air itu tidak dapat masuk ke dalam tanah, mengakibatkan airnya menumpuk di permukaan, dan kalau dia lahannya miring, maka nanti air itu jatuh menjadi air limpasan permukaan. Itu yang proses nomor 5 tadi. Nah, air limpasan permukaan ini kemudian akan mengangkut tanah-tanah yang dia lewati tadi. Itu pengikisan permukaan tanah, dan terjadi pengendapan ya di bagian bawah, dimulai dari partikel-partikel berukuran besar, kemudian semakin partikel-partikel yang halus. Jadi di sini yang gambar atas ya, itu bisa saudara lihat ada air hujan kemudian kena permukaan tanah. Nah, itu ada yang maaf bahasa saya kurang bagus, seperti terciprat airnya ya. Nah, terciprat itu dia membawa partikel tanah tadi sehingga melimpas di permukaan dan mengakibatkan erosi, memindahkan partikel tanah dari bagian atas ke bagian bawah. Faktor yang mempengaruhi erupsi ada 4 hal ini ya. Yang pertama adalah faktor energi, yaitu adalah hujan dari pasang permukaan. Yang kedua adalah faktor tanahnya, ya. Jenis tanah itu akan jenis tanah yang berbeda akan mengalami erupsi yang berbeda juga. Yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi energi, yaitu adalah penutupan dan pelindungan tanah, ya, serta bentuk lahan. Dan yang nomor 4 adalah faktor yang mempengaruhi tanahnya. Nah, secara umum ya, ini adalah dirumuskan dengan di bawah itu bahwa erosi adalah fungsi dari H itu hujan, T itu adalah tanah, L itu adalah lereng atau bentuk lahan, ya. V adalah vegetasi, dan M adalah manusia. Jadi yang mempengaruhi erosi yang pertama adalah hujan, kedua adalah jenis tanah, ketiga adalah bentuk lereng atau bentuk lahan, yang keempat adalah jenis vegetasi yang ada di lahan tersebut, dan yang kelima adalah aktivitas manusia. Nah, untuk kuliah selanjutnya saya akan memberikan lebih detail tentang 5 faktor ini ya, bagaimana dapat kelima faktor tersebut dapat menentukan besar atau kecilnya dari erosi yang terjadi. Baik, semoga materi yang saya berikan ini dapat diterima dengan jelas, dapat membantu proses perkuliahan bagi saudara-saudara yang koneksi internetnya kurang bagus pada saat kuliah hari ini tadi. Terima kasih, saya tutup dulu. Selamat siang.